Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi yaitu mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Caleb Reinhardt, Cahaya Wijaya Ijam, Rizky Saputra, dan Bunga Nadia Nur. Adapun pokok pembahasan dari materi kami adalah yang pertama, komponen sistem informasi pemasaran modern, yang kedua catatan internal dan intelijen pemasaran, yang ketiga 5 cara utama yang dapat diambil pemasar untuk menemukan informasi online yang relevan, yang keempat menganalisis lingkungan makro, yang kelima tren yang membentuk lanskap bisnis, yang keenam lingkungan demografis, yang terakhir yang ketujuh lingkungan makro utama lainnya. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi pemasaran modern. Yang pertama, sistem pencatatan internal. Sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Perwakilan, penjualan, penyalur, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan tagihan, lalu mengirimkan salinannya ke berbagai departemen dan memesan ulang barang yang habis. Yang kedua yaitu sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran merupakan proses acquiring dan menganalisis informasi untuk mengerti kondisi pasar atau konsumen yang potensial dan yang masih eksis, sikap dan perilaku pasar, dan untuk mengakses perubahan dalam lingkungan bisnis, atau dengan kata lain, marketing intelligence ini adalah kemampuan untuk mengerti, menganalisis, dan menilai lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan konsumen, pesaing, pasar, dan industri. Yang ketiga yaitu sistem riset pemasaran. Sistem riset pemasaran adalah upaya mengidentifikasikan secara objektif dan sistematis riset pemasaran sebagai bentuk kegiatan berupa pengumpulan, analisis, rangkaian informasi yang bertujuan untuk mengambil keputusan atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya itu catatan internal dan intelijen pemasaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Perwakilan penjualan, penyalur, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan, lalu departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinannya ke berbagai departemen, dan memesan ulang barang-barang yang habis. Barang-barang yang dikirimkan ini menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang dikirimkan ke berbagai departemen. Selanjutnya yaitu sistem informasi penjualan. Sistem informasi penjualan adalah sebuah prosedur yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen, dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan, dari mulainya order penjualan hingga transaksi dilaksanakan. Yang ketiga yaitu database, gudang data, dan penggalian data. Sistem intelijen pemasaran. Yang pertama, tenaga penjualan, melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. Yang kedua, distributor, pengeceker, dan perantara lain. Motivasi distributor, pengecekan, dan perantara lain untuk menyampaikan intelijen yang penting. Yang ketiga, membentuk jaringan eksternal. Perusahaan dapat membeli produk pesaing, menghindari open house, dan pameran dagang. Yang keempat, membentuk panel penasehat pelanggan. Anggota dapat meliputi perwakilan pelanggan dan pelanggan terbesar perusahaan atau sebagian besar pelanggan yang jujur dan canggih. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya data pemerintah. Yang keenam, membeli informasi pemasok luar. Dan yang ketujuh, menggunakan sistem umpan balik. 5 cara pemasar untuk menemukan informasi online yang relevan. Yang pertama, forum tinjauan barang dan jasa pelanggan. Yang kedua, situs umpan balik. Yang ketiga, situs combo menawarkan tinjauan pelanggan dan pendapat ahli. Yang keempat, situs keluhan pelanggan. Yang kelima, blog publik. Menganalisis lingkungan makro itu ada 4. Yang pertama, apa itu lingkungan makro? Yang kedua, faktor-faktor lingkungan makro. Yang ketiga, bagaimana lingkungan makro mempengaruhi bisnis. Yang keempat, menganalisis perubahan lingkungan makro dan dampaknya. Lingkungan makro adalah sekumpulan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi bisnis. Faktor-faktor ini meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan hukum yang ada di luar kendali perusahaan. Lingkungan makro mempengaruhi bisnis dalam berbagai cara, tergantung pada faktor-faktor yang sedang berubah dan bagaimana bisnis tersebut menanggapinya. Secara umum ada beberapa pengaruh lingkungan makro terhadap bisnis, antara lain pengaruh makroekonomi, pengaruh sosial, pengaruh teknologi, pengaruh politik, dan pengaruh hukum.
Untuk menganalisis perubahan dalam lingkungan makro dan dampaknya, Anda dapat menggunakan beberapa langkah berikut. Yang pertama, Anda harus mengidentifikasi faktor-faktor makro yang relevan untuk bisnis Anda. Yang kedua, Anda harus memantau dan mengevaluasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam faktor-faktor makro tersebut. Yang ketiga, Anda harus menganalisis dampak dari perubahan-perubahan tersebut terhadap bisnis Anda. Yang keempat, Anda harus merumuskan strategi untuk menangkap peluang dan mengatasi ancaman yang ada. Baik, selanjutnya itu ada tren yang membentuk lanskap bisnis. Perusahaan konsultan manajemen McKinsey percaya bahwa faktor makroekonomi, lingkungan, dan masalah sosial serta perkembangan bisnis dan industri akan sangat membentuk bersikap bisnis dalam tahun-tahun mendatang. Berikut ini beberapa tren utama yang mereka tekankan. Pertama itu ada tren ekonomi makro yang di dalamnya itu ada pusat kegiatan ekonomi akan sangat berubah, tidak hanya secara global tapi juga secara regional. Selanjutnya itu ada kegiatan sektor publik akan membesar, membuat perolehan produktivitas semakin penting. Ada juga lanskap konsumen akan berubah dan berekspansi secara signifikan. Yang kedua itu ada tren sosial dan lingkungan. Yang di dalamnya itu ada konektivitas teknologi akan mengubah cara hidup dan interaksi masyarakat. Yang ketiga itu ada tren bisnis dan industri. Yang di dalamnya itu ada struktur industri global yang baru sedang muncul. Ada juga manajemen akan bergerak dari seni ke ilmu. Dan ada juga akses informasi yang luas mengubah ekonomi pengetahuan. Baik, selanjutnya itu ada lingkungan demografis. Kekuatan demografis utama yang diamati pemasar adalah populasi. Karena masyarakat adalah pembentuk pasar, pemasar sangat tertarik pada ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di suatu kota, wilayah, dan negara. Distribusi usia dan bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, serta karakteristik dan gerakan regional. Yang pertama dalam lingkungan demografis itu ada pertumbuhan populasi dunia. Selanjutnya itu ada bauran usia populasi. Populasi nasional mempunyai bauran usia yang beragam. Salah satu tempat bauran untuk yang ekstrim terdapat di Meksiko, sebuah negara dengan populasi yang sangat muda dan pertumbuhan populasi yang cepat. Pada tingkat ekstrim lainnya terdapat Jepang, salah satu negara dengan populasi tertua di dunia. Susu, pokok, peralatan sekolah, dan mainan anak menjadi produk penting di Meksiko dibandingkan di Jepang. Selanjutnya itu ada pasar etnis dan pasar lainnya. Perusahaan bergerak cepat untuk memperbaiki produk mereka dan pemasaran mereka untuk menjangkau kelompok konsumen yang paling berpengaruh dan tumbuh paling cepat ini. Selanjutnya itu ada kelompok terdidik. Populasi di semua masyarakat dibagi menjadi 5 kelompok. Pendidikan kelompok tidak terdidik, tidak lulus SMU, lulus SMA, lulusan perguruan tinggi, dan tingkat profesional. Lebih dari 2/3 dari 785 juta orang dewasa terdidik di dunia hanya ditemukan di 8 negara. Dari semua orang dewasa tidak terdidik di dunia, 2/3-nya adalah wanita. Selanjutnya adalah pola rumah tangga. Pemasar harus semakin mempertimbangkan kebutuhan khusus rumah tangga non-tradisional yang sekarang semakin cepat dibandingkan rumah tangga tradisional. Selanjutnya itu ada perubahan geografis dalam populasi. Ini adalah periode perpindahan migrasi besar-besaran antar dan di dalam negara. Pemasaran juga mengamati tempat berkumpulnya konsumen. Materi selanjutnya, lingkungan makro utama lainnya. Kekuatan lingkungan makro utama lainnya sangat mempengaruhi peruntungan pemasar. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit saat ini. Pemasar harus memperhatikan tren yang mempengaruhi daya beli, karena tren tersebut bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap bisnis. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Masyarakat menyerap secara hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka bagi diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Selanjutnya lingkungan alam. Environmentalisme korporat adalah pengakuan akan pentingnya masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan dan pengintegrasian masalah-masalah itu ke dalam rencana strategis perusahaan. Selanjutnya dari lingkungan teknologi. Sejumlah teknologi utama dan baru yang hadir mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, penemuan teknologi tidak timbul secara konsisten sepanjang waktu. Teknologi baru menciptakan konsekuensi jangka panjang yang besar dan tidak selalu dapat diperkirakan. Selanjutnya lingkungan politik dan hukum. Keputusan pemasar sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan perorangan. Dua tren utama dalam lingkungan politik hukum adalah meningkatkan peraturan bisnis dan bertumbuhnya kelompok dengan kepentingan tertentu.